Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Santika, NPM 1962 Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan, Studi Empiris Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman tahun 2019 sampai 2020. Bab 1, Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Perekonomian suatu negara selalu mengalami perubahan dan sangat dipengaruhi oleh para pengusaha yang berhasil dalam mengelola perusahaan. Perekonomian selalu mengalami perubahan dan persaingan bisnis yang sangat pesat sehingga membuat para manajer terus meningkatkan nilai perusahaannya dengan mengembangkan dan menjalankan usahanya untuk menghadapi persaingan dan menjalankan operasional perusahaan. Setiap perusahaan memerlukan dana. Dana yang dapat diperoleh perusahaan dapat berupa dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan. Terkadang beberapa perusahaan mengalami keterbatasan dana sehingga perusahaan memilih berhutang sebagai sumber pendanaannya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan, diantaranya yaitu struktur modal dan ukuran perusahaan. Struktur modal dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing yang digunakan dalam perusahaan, di mana modal sendiri merupakan laba ditahan dari kepemilikan saham, sedangkan modal asing muncul dalam bentuk hutang. Rumondar et al. 2015. Struktur modal merupakan proporsi penggunaan hutang jangka panjang dan modal sendiri untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Struktur modal diharapkan untuk meningkatkan profit perusahaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pemilikan perusahaan. Pengendalian struktur dan modal diharapkan dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Struktur modal sangat berpengaruh bagi nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan manajer keuangan untuk mengoptimalkan struktur pemodalannya dengan menyimbangkan penggunaan utang dan dananya sendiri. Jika perusahaan memiliki struktur modal yang baik, maka perusahaan dapat membayar biaya manajemen dan personalnya. Rasio struktur modal yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Debt to Equity Ratio atau DER. Rasio DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dan ekuitas perusahaan. Rasio ini dicari dengan membandingkan seluruh hutang dan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini mempunyai fungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri dijadikan sebagai jumlah jaminan hutang. Kashmir 2019. Menurut trade of theory yang dikemukakan oleh Modigliani 1958, jika posisi struktur modal lebih tinggi dari target optimalnya, maka setiap penambahan hutang akan menurunkan nilai perusahaan. Menggunakan hutang sebagai sumber dana perusahaan memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu menggunakan hutang berasal dari perpajakan dan disiplin manajerial, sedangkan kerugiannya terkait dengan biaya agensi. Penelitian struktur modal menggunakan Debt to Equity atau DER untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutangnya melalui jaminan modalnya sendiri. Trade of theory memperkirakan korelasi positif antara struktur modal dan nilai perusahaan, diasumsikan bahwa penerimaan pajak lebih besar dari biaya agensi. Selain itu, besar kecilnya suatu perusahaan juga dapat menentukan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin mudah perusahaan mendapatkan pendanaan dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan bagian penting dalam proses pelaporan keuangan. Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dengan menghitung beberapa banyak aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar pada umumnya memiliki kekuatan finansial yang lebih besar dalam mendukung kinerjanya. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Rudangga dan Sudiyarta 2016. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan dalam beberapa penelitian sebelumnya, maka penelitian tertarik untuk meneliti mengenai struktur modal dan ukuran perusahaan. Maka penelitian ini berjudul Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan, Studi Empiris Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. 1.2 itu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan identitas masalah sebagai berikut. 1. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2020? 2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2020? 1.3 Ada batasan masalah. Supaya penelitian ini tidak melebar dari apa yang diteliti dan lebih fokus pada pokok permasalahan untuk menghindari berbagai persepsi yang terkait dengan penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada 1. Ruang lingkup penelitian hanya pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2020.
2. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman terdaftar Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunan dan keuangan secara lengkap dan konsisten tahun 2019-2020. 3. Publikasi laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah atau IDR. 4. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman terdaftar Bursa Efek Indonesia dari awal periode penelitian dan tidak di listing sampai akhir periode penelitian. 2.4 ada rumusan masalah. Berdasarkan tabelkan yang dikemukakan, maka rumusan masalah ada sebagai berikut. 1. Apakah struktur modal dipengaruhi atau terhadap nilai perusahaan? 2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 2.5 Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. 2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2020. 2.6 Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoretis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, serta sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berserupa di masa yang akan datang. 2. Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rujukan bagi para manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan sebagai tujuan utama perusahaan. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Tinjauan teori. 2.1.1 Teori signaling. Teori ini melibatkan dua pihak, yakni pihak dalam seperti manajemen yang berperan sebagai pihak yang memberikan sinyal dan pihak luar seperti investor yang berperan sebagai pihak yang menerima sinyal. Michel Spence 1973. Dasar teori signaling adalah manajer dan pemegang saham tidak memiliki akses informasi perusahaan yang sama atau terdapat asimetris informasi. Ada informasi tertentu yang hanya diketahui oleh manajer sedangkan para pemegang saham tidak mengetahui informasi tersebut. Teori sinyal merupakan tentang bagaimana manajer memberikan sinyal kepada investor untuk mengurangi asimetri transformasi melalui laporan keuangan. Teori sinyal memiliki pengaruh yang penting terhadap struktur modal yang optimal, sehingga muncul dua perspektif manajer, yaitu prospek perusahaan akan menguntungkan dan tidak menguntungkan. Irwan dan Nurhadi 2016. Struktur modal perusahaan struktur modal yang berhubungan dengan penggunaan utang merupakan sinyal bagi investor bahwa kinerja perusahaan dan prospek perusahaan di masa mendatang akan menguntungkan investor. Investor akan mengharapkan perusahaan dengan prospek yang menguntungkan untuk menghindari penjualan saham dan memilih untuk menghimpun modal baru dengan menggunakan utang. Irawan dan Nurhadi 2016. 2.1.2 Trade-off Theory. Trade-off Theory pertama kali dipelopori oleh Magdaleni dan Miller 1958. Trade-off Theory membahas mengenai hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Esensi Trade-off Theory dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul akibat penggunaan utang, di mana manfaat lebih besar dari pengorbanan yang dilakukan, maka tambahan utang masih diperkenankan. Sedangkan apabila pengorbanan penggunaan utang sudah lebih besar, maka tambahan utang sudah tidak diperbolehkan. Berdasarkan teori ini, perusahaan berusaha mempertahankan struktur modal yang ditargetkan dengan tujuan maksimumkan nilai pasar. Mandiana dan Claudia 2020. Dalam teori praktik menggunakan utang 100% sulit dijumpai dan hal ini ditentang oleh trade-off theory. Kenyataannya, semakin besar utang, semakin tinggi beban yang harus ditanggung perusahaan. Karena adanya agensi cost, biaya kebangkrutan keagenan kreditur untuk memberi utang besar, dan sebagaimana trade-off theory menyatakan bahwa struktur modal yang optimal tercapai pada saat terjadi keseimbangan antara manfaat dan pengorbanan yang timbul akibat penggunaan utang. Manfaat penggunaan utang terbentuk tax shield. Biaya penggunaan utang adalah beban bunga utang. Biaya kebangkrutan merupakan agensi cost. Umandiana dan Claudia 2020. 2.1.3 Struktur modal. Struktur modal adalah keseimbangan atau pembandingan antara modal sendiri dengan modal asing, di mana modal sendiri merupakan tempat di mana pendapatan dan kepemilikan saham disimpan. 2.1.4 Pembagian dan faktor yang mempengaruhi struktur modal. Pembagian dari struktur modal sendiri garis besar dapat dibedakan menjadi yaitu Martin Preti 1992, yaitu 1. Simple capital pool, yaitu jika perusahaan hanya menggunakan modal sendiri saja dalam struktur modalnya. 2. Complex capital pool, yaitu jika perusahaan tidak hanya menggunakan modal sendiri tetapi juga menggunakan modal pinjaman dalam struktur modalnya. 2.1.5 Rasio struktur modal. Adapun rasio yang digunakan dalam struktur modal menurut George Foster 2012 dalam Fahmi 2013
mengatakan ada beberapa rasio yang representatif. 2.1.6 Struktur modal dan kebijakan perusahaan. Secara umum sumber modal dan U2 sumber alternatif yaitu modal yang bersumber dari modal sendiri atau dari eksternal seperti pinjaman atau utang. Pendanaan dengan modal sendiri dapat dilakukan dengan menerbitkan saham, sedangkan pendanaan dengan utang dapat dilakukan dengan penerbitan obligasi, right issue, atau berutang ke bank. Bahkan ke mitra bisnis. Kedua bentuk pendanaan ini masing-masing memiliki perbedaan suatu dengan yang lainnya. 2.1.7 Nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi investor tentang level keberhasilan suatu perusahaan sehingga biasanya berkaitan dengan harga sahamnya. Harga saham yang tertinggi juga membuatnya tinggi. 2.2 Penelitian terlebih dahulu. Penelitian terlebih dahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dan juga dapat digunakan untuk membandingkan hasil penelitian yang didapatkan. 2.4 Kerangka konseptual. Dalam penelitian ini menggunakan struktur modal sebagai faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, di mana struktur modal dijadikan sebagai variabel independen X1 dan faktor lainnya adalah ukuran perusahaan yang dijadikan variabel independen X2. Keduanya variabel ini dijadikan sebagai variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel independennya atau nilai perusahaan Y. 2.5 itu definisi operasional dan pengukuran variabel. Menurut Sugiono 2014 mengemukakan bahwa variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. 2.6 ada hipotesis. Struktur modal. Struktur modal adalah merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan, di mana dalam definisi struktur modal adalah memenuhi kebutuhan dana jangka panjang perusahaan melalui hutang dan ekuitas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu dilakukan oleh Izzah 2017 dengan judul penelitian pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan infrastruktur, utility, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2014. Dengan hasil penelitian menunjukkan bagian dari struktur permodalan memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan infrastruktur, utility, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-11 sampai 2014. Karena hutang yang tertinggi akan meningkatkan nilai terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2014. Karena hutang yang tertinggi akan meningkatkan nilai perusahaan berdasarkan dari uraian di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah H1 struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2019 sampai 2020. H2 ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2019 sampai 2020. Bab 3 metode penelitian. 3.1 Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terutama pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman pada periode 2019-2020 yang diakses melalui website BEI www.idx.co.id dan website resmi dari masing-masing perusahaan. 3.4 Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory. Penelitian explanatory adalah penelitian yang menguji mengenai hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Sugiono 2017. 3.1 Populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sugiono 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur, sektor barang konsumsi, subsektor makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Teknik analisis data yaitu 3.1.4.1 Analisis deskriptif statistik. Analisis deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data atau pola pergerakan data untuk menjadikan data mudah dikelola sehingga hasilnya dapat ditafsirkan. Analisis ini yakni nilai rata-rata mean, standar deviasi, varians maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan sequence. Ghazali 2015 halaman 19. 3.4.2 Inferensia. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi pada panel dengan menggunakan software EFIS. Sifat data menggunakan data panel adalah kombinasi dari data time series dan cross section. Model regresi data panel bertujuan untuk memprediksi parameter model regresi yaitu nilai intercept atau konstanta.
dan slope atau konsisten regresi. Penggunaan data panel dalam regresi akan menghasilkan intercept atau slope yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Wadarjono 2007. Pada penelitian ini akan dilakukan beberapa tahap analisis interferensi, yaitu perumusan model penelitian, pemilihan model regresi, EVIS, penguji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Pengujian asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria Blue atau Best Linear Estimator. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas data, uji multikolineritas, dan uji heterogenesitas. 3.5.1 Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dan dari variabel penganggu atau residual atau error dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak. 3.5.2 Uji multikolineritas. Uji multikolineritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang bermakna atau korelasi yang tinggi di antara variabel dependen dalam model regresi. 3.5.3 Uji heterogenesitas. Uji heterogenesitas menunjukkan adanya ketidaksamaan varians dari variabel penganggu atau residual atau error satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.